mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik dari kelas B. Kami akan mempersembahkan video presentasi dari mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan. Selamat menyaksikan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Yori Hardayani, SIP, MSI. Kami dari kelompok 7 yang masing-masing bekerja sama untuk mencari tahu definisi kepemimpinan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Alia Mubita. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin. Kata pimpin memiliki beberapa makna, yaitu mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, membimbing, menentukan, dan juga menunjukkan ataupun memengaruhi. Berbeda dengan kepemimpinan biasa. Kepemimpinan pemerintahan mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan beradab. Asas-asas umum tersebut bisa dilihat dalam buku Menurut Ted 1935. Kepemimpinan ialah aktivitas memengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, ada beberapa makna dari kepemimpinan pemerintahan, yaitu kemampuan seseorang untuk memimpin dan mengatur aparatur negara serta masyarakat guna mencapai tujuan pemerintahan dan kesejahteraan publik. Saya Safira Aziza dengan NPM D1D024082. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kepemimpinan pemerintahan. Secara umum, tujuan kepemimpinan pemerintahan yang pertama ialah menginspirasi dan mengarahkan seperti memberi motivasi dan arahan. Yang kedua, menghadapi perubahan. Seorang pemimpin harus mampu merencanakan dan mengelola keadaan. Yang ketiga, pengembangan tim. Pemimpin harus memberi dukungan dan kesempatan berkembang ke setiap anggotanya. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas. Pemimpin harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Di Indonesia, kepemimpinan pemerintahan ialah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan cita-cita Pancasila, melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Perkenalkan, nama saya Nadina Hidayatun Najah dengan NPM D1D024090. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, visi jelas, memiliki arah yang pasti dan dapat dikomunikasikan. Yang kedua, integritas, jujur, beretika, dan dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, keputusan tepat, mampu mengambil keputusan adil dan berdasarkan analisis. Yang keempat, komunikasi efektif, mampu menjelaskan kebijakan dan mendengar masukan. Yang kelima, responsif, peka terhadap kebutuhan dan perubahan masyarakat. Yang keenam, inovatif dan adaptif, mendorong pembaruan dan siap menghadapi perubahan. Yang ketujuh, pemberdayaan tim, memberikan ruang berkembang bagi anggota. Yang terakhir, akuntabilitas, bertanggung jawab dan transparan dalam tugas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan pemerintahan. Fungsi kepemimpinan mencakup berbagai aspek termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Seorang pemimpin harus mampu merumuskan strategi, mengelola sumber daya, memberikan arahan yang jelas, dan mengukur hasil kinerja. Visi, memotivasikan tim dengan tujuan bersama, keputusan, menentukan langkah terbaik, organisasi, mengatur sumber daya dan tugas, kinerja, menilai hasil dan memberi arahan, konflik, menjaga harmoni tim. Tantangan dalam kepemimpinan pemerintahan. Tantangan pertama yaitu lingkungan hidup. 1. Strategi penegakan hukum, kebakaran hutan dan lahan belum selaras antara Polri dan KLHK. 2. Sampah yang menumpuk di pantai maupun sungai menimbulkan kerusakan ekologi. 3. Upaya antisipasi bencana alam seperti gempa bumi masih belum kurang optimal. Tantangan kedua yaitu demokratisasi. Partai politik dan parlemen kini cenderung tidak lagi menjadi pembela hukum.
melainkan sering terlibat dalam pelanggaran aturan hukum. 2. Di tingkat nasional, kepemimpinan kurang peduli pada isu penting seperti pelanggaran HAM, korupsi, dan radikalisme agama, serta gagal menjadi teladan dalam berdemokrasi. Tantangan ketiga yaitu globalisasi. 1. Global warming. Kemajuan teknologi tanpa keseimbangan alam memicu pemanasan global. 2. Budaya. Perkembangan zaman harus diiringi pelestarian nilai dan budaya bangsa. 3. Politik dunia. Globalisasi mendorong demokrasi sebagai sistem politik dengan kebebasan berpendapat. Solusi dari tantangan. Yang pertama, kebakaran hutan. Polisi dan KLHK harus kompak, hukum tegas pakai teknologi, satelit ataupun drone. Kedua, sampah. Kurangi daur ulang, sediakan bank sampah, dan denda pembuang sampah sembarangan. Ketiga, bencana alam. Sistem peringatan dini, latihan atau simulasi bencana, kerjasama pemerintah dan masyarakat. Keempat, partai dan parlemen. Partai harus transparan, ada pengawas kuat agar tidak ada langgar hukum. Kelima, pemimpin. Pilih pemimpin berintegritas, peduli HAM, dan anti korupsi. Keenam, global warming. Pakai energi ramah lingkungan, kurangi emisi, intensif untuk industri hijau. Ketujuh, budaya. Ajarkan budaya di sekolah, dukung produk lokal dan seni tradisional. Dan terakhir, globalisasi. Ambil sisi positif, kebebasan berpendapat, kerjasama internasional, tapi tetap jaga kedaulatan bangsa. Perkenalkan, nama saya Adelia Madarisa dengan NPM D1D024084. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus kepemimpinan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Revolusi kepemimpinan Basuki Cahayapurnama Ahok saat menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2014 hingga 2017 telah membawa dampak yang signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Tulisan ini mengkaji 3 aspek utama dari kepemimpinan Ahok. Yang pertama, ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, transparansi menyeluruh administrasi. Dan yang ketiga, inovasi dalam meningkatkan partisipasi publik. Pendekatan Ahok yang tegas, terbuka, dan mengganggu telah mendorong perubahan dalam birokrasi Jakarta, meskipun juga menimbulkan polarisasi sosial dan politik. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah kami presentasikan. Kepemimpinan pemerintahan adalah proses mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan negara, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemimpin pemerintahan dituntut memiliki visi yang jelas, integritas, kemampuan mengambil keputusan tepat, komunikasi yang baik, serta akuntabilitas dalam melaksanakan tugas. Meski menghadapi tantangan lingkungan hidup, demokratisasi, dan globalisasi, kepemimpinan yang efektif, adaptif, inovatif, dan berlandaskan hukum mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga keadilan, serta membawa bangsa menuju kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.